Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Suamiku membayar biaya pengobatan ibuku 400 juta. Setelah itu dia meminta untuk bercerai, kebenarannya membuatku menangis. Aku dan suamiku tumbuh bersama di sebuah kota kecil dan rumahnya berseberangan dengan rumahku. Ketika aku masih kecil, ibu mertuaku sering bercanda bahwa aku akan dijadikan menantunya di masa depan. Setelah menyelesaikan sekolah, dia pergi ke universitas di kota besar, dan mereka semua mengatakan bahwa suamiku sangat menjanjikan. Aku berpikir suamiku pergi ke kota dan melihat dunia besar, jadi dia tidak mungkin menikah dengan aku sebagai gadis desa. Meskipun kami memiliki persahabatan yang mendalam, aku tidak layak untuknya. Tanpa diduga, di tahun pertama kelulusannya, dia kembali ke desa untuk melamarku. Suamiku melepaskan pekerjaannya yang bergaji tinggi di kota dan tinggal di kabupaten sebagai guru. Aku bekerja di kafetaria sekolah. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia melepaskan pekerjaan bergaji tinggi itu, aku tahu bahwa dia telah berkorban begitu banyak untukku. Aku benar-benar tersentuh. Awalnya aku merasa bahwa pekerjaanku mungkin membuatnya malu dan menyembunyikan hubungan kita, tapi dia mengatakan padaku bahwa kami adalah suami istri dan tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Aku sangat terharu saat mendengarnya. Suamiku juga sangat berbakti kepada ibuku. Memperlakukanku sama seperti ibunya sendiri. Ketika suami saya masih di sekolah dasar, ayahnya meninggal dan kemudian ibunya membesarkan suamiku sendirian. Kita semua tahu bahwa keluarga ibu mertua sulit, sehingga orang tuaku sering membantu. Jika ada sesuatu yang enak atau jika ada sesuatu yang bisa kami bantu, ibu akan meminta saya untuk membawanya ke rumah ibu mertuaku. Dalam ingatanku, hubungan antara kedua keluarga kami sangat baik. Ibu mertuaku dengan kerja keras menafkahi suamiku untuk menyelesaikan sekolahnya, dan kemudian dia menderita stroke dan lumpuh. Saat itu, ibuku berinisiatif untuk meminjamkan puluhan ribu yuan kepada ibu mertuaku, agar suamiku bisa terus melanjutkan sekolahnya. Karena itu, di tahun-tahun dia kuliah, keluarga kami sudah menganggapnya sebagai keluarga. Tahun ini ibuku tiba-tiba pingsan di tanah. Dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan menemukan bahwa dia punya tumor ganas di tubuhnya. Menurut perkiraan awal, biaya seluruh perawatan adalah 400 juta rupiah. Namun, kami tidak punya uang sebanyak itu. Kami sudah mengumpulkan semua simpanan kami dan meminjam kepada saudara. Namun itu masih jauh dari cukup. Malam itu suamiku mengatakan padaku, saya akan mencoba peruntungan di kota. Aku tidak tahu apa yang suamiku maksudkan dengan mencoba peruntungan. Tapi keesokan harinya suamiku pergi ke kota. 3 hari kemudian ketika ibu keluar dari ruang operasi, suamiku memberi 400 juta rupiah. Aku bertanya padanya dari mana uang itu berasal, tapi dia tidak mengatakannya. Ibu saya berhasil menjalani kemoterapi, tapi aku bingung dan tidak tahu dari mana uang suamiku berasal. Setiap kali aku bertanya padanya, dia berkata jangan banyak tanya, rawat ibumu dengan baik. Setelah 2 hari, dia ingin pergi ke kota dan berkata, dia mengatakan bahwa bosnya telah membayarnya 400 juta rupiah di muka dan dia harus segera mengambil pekerjaannya. Pada saat itu aku berpikir sangat aneh bahwa ada bos yang baik seperti itu. Kemudian setelah ibuku keluar dari rumah sakit, aku ingin memberi kabar suamiku. Aku tidak dapat menghubungi nomor teleponnya. Setiap kali aku mengirimnya pesan, dia tidak membalas dan tidak menjawab telepon. Pada hari ulang tahun ibu mertua, dia akhirnya pulang. Namun dia mengatakan kepadaku bahwa dia ingin menceraikan aku. Aku kaget dan menangis saat itu. Ketika saya bertanya apa alasannya, dia berkata, meskipun ibumu telah membiayai aku kuliah, aku akan selalu mengingatnya sepanjang hidup saya. Tetapi aku benar-benar tidak mencintaimu dan aku tidak ingin terus berpura-pura mencintaimu untuk membalas kebaikanmu. Aku kemudian bertanya padanya, dari mana 400 juta rupiah itu? Suamiku ragu-ragu dan akhirnya dia mengungkapkan kebenarannya. Ternyata ketika dia kuliah, dia bertemu dengan bos wanita saat bekerja paruh waktu. Usianya 20 tahun lebih tua darinya. Dan wanita itu menyukainya. Tapi setelah ibuku sakit, dia juga putus asa untuk mencari biaya rumah sakit. Dia kemudian mencari wanita kaya ini lagi dan meminjam 400 juta darinya. Tapi syaratnya, suamiku harus hidup bersamanya selama 3 tahun. Dalam 3 tahun, wanita itu akan memberinya semua yang suamiku mau, termasuk masa depan. Suamiku tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, dia juga tidak ingin menyakitiku, jadi dia ingin menceraikan aku. Aku bisa menemukan pria yang baik untuk segera dinikahi.
Setelah aku tahu semuanya, saya meneriakinya karena sangat bodoh. Dia jelas seorang pria yang masih muda, tapi dia ingin bersama wanita tua itu demi menyelamatkan ibuku. Dia begitu baik kepada keluarga kami, apapun yang terjadi aku tidak ingin meninggalkannya, meski harus menunggunya selama 3 tahun. Namun dia bersikeras menceraikan saya, tidak ingin membuat saya sengsara. Dia minta maaf, mungkinkah dia benar-benar tidak mencintaiku? Tapi aku sangat mencintainya, apa yang harus aku lakukan? Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.